penampakan gerombolan KKB OPM Papua dalam bidikan sniper TNI tinggal dor lewat. KKB, KST OPM Papua sangat meresahkan dan kerap menebarkan ancaman kepada masyarakat maupun aparat yang bertugas di tanah Papua. Tindakan aparat untuk melawan KKB di Papua tidak bisa dilakukan dengan frontal karena akan melanggar HAM. Padahal, dalam sebuah video, gerak-gerik mereka sudah terpantau dengan jelas oleh TNI Polri. Para KKB tersebut tampak sedang berjalan kaki sambil masing-masing menenteng senjata dan sudah dibidik oleh sniper TNI. Sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram para Abdi Negara News memperlihatkan seorang sniper TNI yang sudah bisa mengidentifikasi keberadaan KKB OPM. Dari bidikan tersebut, segerombolan KKB terlihat sedang berjalan di lereng bukit dengan masing-masing dari mereka menenteng sebuah senjata. Kelompok KKB membawa senjata terpantau jelas oleh aparat TNI Polri, tulis keterangan video. Meski sudah membidik para gerombolan KKB, sniper TNI tidak menembak. Jika saja sniper menembak pastinya gerombolan KKB itu akan tinggal nama. Aktivitas mereka sebenarnya terpantau jelas. Hanya menunggu komando saja, kalau bukan melanggar. HAM sudah rata tak tersisa, tulis keterangan video. Video yang memperlihatkan penampakan KKB Papua yang berada di dalam bidikan sniper TNI itu pun viral dan membuat warganet tertarik. Strategi TNI memutus mata rantai jalur logistik kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua, sepertinya mulai berhasil diterapkan. Dikabarkan, salah satu anggota KKB Papua terpaksa harus meregang nyawa di tangan TNI karena mencoba melawan saat penyergapan. Sejak diputus jalur logistik oleh TNI, ternyata anggota KKB Papua punya taktik lain, yakni mengambil logistik yang telah disiapkan oleh warga sipil Papua. Rupanya, KKB Papua sendiri sepertinya tidak menyadari ternyata jebakan ini sengaja dibuat anggota TNI. Saat akan mengambil logistik itulah, kemudian pasukan TNI menyergap dan meminta anggota KKB Papua menyerah. Bukannya menyerah, lanjut kata narator, anggota KKB Papua tersebut justru memberikan serangan balik kepada anggota TNI yang telah melakukan penyergapan. Tidak ada jalan lain, tindakan tegas terukur terpaksa diterapkan TNI terhadap anggota KKB Papua, hingga meregang nyawa. Sebelumnya, diketahui 1 minggu sebelum penyergapan, anggota TNI yang saat ini mendapat dukungan dari masyarakat mendapat informasi berharga bahwa akan ada anggota KKB Papua yang hendak turun gunung mengambil logistik berupa bekal makanan di dalam hutan dan pegunungan Papua. Logistik berupa bekal makanan itu disiapkan untuk mempermudah KKB Papua dalam menghadapi serangan TNI Polri. Informasi itu berupa adanya kode khusus dari KKB Papua yang diberikan kepada warga sipil. Jika ada kode yang dimaksud, artinya warga disuruh menyiapkan logistik di suatu tempat. Nah, kode inilah yang dibocorkan warga sipil ke pihak TNI, hingga berujung penyergapan dan menewaskan anggota KKB Papua. Dari rekaman narasi juga memperlihatkan perjuangan anggota TNI berjibaku menembak sasaran dengan menggunakan senjata canggih otomatis. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menilai aksi penyanderaan kerap dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua Pegunungan lantaran kelompok itu menguasai Medan. Sekedar informasi, belum lama ini 4 orang pekerja pembangunan Base Transceiver Station, BTS, milik Bakti Kemkominfo di Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan disandra oleh KKB Papua. Kabar terbaru, Sandra sudah diamankan kembali, tetapi sekali lagi medannya kalau sangat berat sekali untuk melakukan penyelamatan, ujarnya saat ditemui di Taman Wisata Alam, TWA, Angke Kapuk, Senin, 15 Mei 2023. Selain penyanderaan, belum lama ini juga terjadi penyerangan KKB atau kelompok separatis teroris, KST, di Mugi, Enduga, Papua Pegunungan, sehingga menyebabkan gugurnya prajurit TNI dari Satuan Tugas, Satgas, Batalion Infanteri, Yonif, Rider 321 Galuh Taruna saat mengemban misi pembebasan pilot Susi Air.
Jokowi pun mengakui bahwa selama ini kesulitan pemerintah dalam melakukan penyelamatan atau aksi evakuasi lantaran medan yang sulit untuk diatasi. Kalau melihat di lapangan, situasi lapangan itu tidak semudah yang dibayangkan. Saya ke Enduga 2 kali, ke Wamena sudah 4 atau 5 kali. Medannya sangat sulit. Hutan belantara, sangat dingin, jurangnya dalamnya beratus-ratus meter. Padahal yang namanya KKB itu menguasai lapangan, bukan berarti kita pesimistis, tetapi memang medannya seperti itu, pungkas Jokowi. Wakil Presiden, Wapres, Maruf Amin menanggapi soal kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua yang terus berulah. Menurut dia, pemerintah akan meningkatkan upaya perlindungan terhadap masyarakat dan kedaulatan Indonesia. Mengenai KKB, begini, jadi memang ada daerah-daerah yang rawan. Itu kalau saya prediksi itu ada 3 kabupaten di Papua Tengah, 3 kabupaten di Papua Pegunungan, ungkap Maruf Amin di GCC Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Mei 2023. Wapres menambahkan, 3 kabupaten berada di Papua Tengah dan 3 lagi di Papua Pegunungan. Kendati begitu, Maruf tidak merinci daerah mana saja 6 kabupaten tersebut. Maruf menjelaskan, peningkatan upaya perlindungan terhadap masyarakat dan kedaulatan Indonesia akan dilakukan di 6 kabupaten tersebut. Terutama dari gangguan kelompok separatis teroris, KST. Maruf menjelaskan, peningkatan upaya perlindungan terhadap masyarakat dan kedaulatan Indonesia akan dilakukan di 6 kabupaten tersebut. Terutama dari gangguan kelompok separatis teroris, KST. Mungkin untuk 6 kabupaten ini akan kita lakukan semacam peningkatan upaya perlindungan untuk masyarakat dan juga perlindungan terhadap kedaulatan NKRI dan KST. Kelompok separatis teroris. Kita nyebutnya KST, kelompok separatis teroris, terangnya. Jadi, untuk 6 kabupaten ini mungkin kita adakan semacam upaya perlindungan melalui operasi-operasi yang lebih menjamin, itu strateginya. Itu lebih pada antisipasi ke depan, sambungnya.